Shalom. Ya, ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah GPI Diaspora Sejahtera Surabaya. Kalau saat ini kita ada di dalam rumah Tuhan, karena kasih dan anugerahnya, Dia yang memilih dan memanggil kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Untuk pengawal ibadah ini, saya silakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita mengawali ibadah ini dengan membacakan firman bersama-sama di dalam Galatia 6 ayat 1. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu supaya juga jangan kamu kena dalam percobaan. Terima kasih. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya atas kami semua umat yang dikasihi. Kami bersyukur Bapa, saat ini kami boleh berada di dalam rumah-Mu. Kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sucikan hati kami, kuduskan hati kami dan pikiran kami. Sehingga saat ini kami boleh layak untuk memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu melawat kami seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini Tuhan. Juga mengurapi hamba-hamba-Mu yang melayani di dalam ibadah ini Tuhan dengan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan saat ini kami menyerahkan juga anak-anak kami. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk mengangkat tangan memberkati anak-anak. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan anak-anak kami, generasi penerus diaspora ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau sendiri akan melawat anak-anak kami, tumbuh berkembang menjadi karakter Kristus, berkembang menjadi anak-anak yang selalu takut kepadamu, hormat kepada orang tua, mengasihi sesama. Juga memberkati guru-guru sekolah minggu yang mengajar mereka dengan penuh kasih dan hikmat daripadamu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir, dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Dan kita berikan sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Sebelum duduk, sekali lagi shalom. 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 Iya, sebelum kita memulai untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan pada pagi hari ini. Boleh kita saling bertegur sapa dulu satu dengan yang lainnya. Kasih salam boleh. Katakan, aku senang kau hadir hari ini. Engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau diberkati Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, berikan tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini sudah sepatutnya kita bersyukur buat penyertaan pemeliharaan yang sempurna dalam hidup kita. Kekuatan yang baru yang menuntun setiap langkah kita untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita boleh hampiri hadirat-Nya yang kudus pagi hari ini. Mari pandang kemuliaan-Nya, Sang Imam Besar Agung, Sang Penulis kehidupan, Yesus Kristus Tuhan namanya. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam Besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Mari sujud di hadapan-Nya, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup. Tangan-Mu
Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput pagi hari ini. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Mari sujud hampiri tahta kasih karunia-Nya. Pengampunan-Mu sempurna atas setiap kami Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Kau ampuni akan setiap pelanggaran kami. Ampuni akan setiap dosa kami Tuhan. Dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tak ada satupun yang luput pagi hari ini dari setiap karya-Mu Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah setiap kita yang hadir. Mari sembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku yang telah bangkit menang atas maut, atas setiap kami Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Siapa mata kalabas syakara matakan, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali kita boleh diingatkan akan karya penebusan yang luar biasa yang menyelamatkan setiap kita. Darahnya sudah tercurah atas setiap kita, menebus, membebaskan, bahkan menyelamatkan setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah sepatutnya kita mengangkat tangan kita, menaikkan syukur dan menyembah Dia pagi hari ini. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan. Mulia, bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala hormat. Katakan umat Tuhan, mari lebih lagi.
Mari sambil bangkit berdiri bersama-sama, katakan, Engkau Tuhan putih, Kau yang telah bangkit dan menang atas maut untuk menyelamatkan setiap kami, Tuhan. Mulia dan berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau Raja di atas segala raja. Kasih-Nya masih sama, kasih yang Dia berikan ketika Ia menyerahkan nyawanya di kayu salib, diberikan atas setiap kita pagi hari ini. Untuk itu mari kita sembah Dia, untuk itu mari kita angkat setiap tangan kita sembah Dia. Mari tinggikan dan lakukan namanya Raja, segala Raja, Sang Imam besar Agung. Mari sembah dan naikkan syukurmu yang terbaik kepadanya, yang tak pernah meninggalkan setiap kami, yang memelihara setiap kami. Karya mata kalabasya, karya mata kalabasya, karya mata kalabasya, kirya labasya, karya mata kalabasya, kirya mata karya labasya, kami sembah, kami naikkan syukur yang terbaik kepadamu Tuhan. Raja kami, Raja kami. Mari Roh Kudus beracaralah bebas. Kami perlu Engkau. Kami mau bangun iman kembali kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami melawat setiap umat-Mu Tuhan. Sikiriana bata karabasya karya mata karabasya karabasya. Kiriana bata karabasya karabata karabante kerebeshi. Mari berurusan pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan pagi hari ini. Mari jangan berdiam diri. Mari bermazmur bagi Dia. Mari nyanyikan nyanyian yang baru bagi Dia. Yesus Kristus Tuhan.
Bertatalah atas setiap hati kami Tuhan. Terlebih atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Sang penebus, Sang penulis keselamatan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Penebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Menebus, Dia sungguh perkasa. Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Mari saksikan bersama-sama. Ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Penebus, Dia sungguh. Mari umat Tuhan sendiri saja katakan, Tuhan sanggup, Dia sanggup selamatkan. Selamanya nuliskan, bangkit taklukkan. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorak, panjang bagi nama Tuhan. Katakan, penebus, Dia sungguh perkasa, sanggup menyelamatkan, sanggup selamatkan. Dia sanggup selamatkan. Selamanya penulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku saksikan, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Lagi, Yesus, ku saksikan pada dunia, nyatakan Kaulah Tuhan atas segalanya. Sekali lagi berikan tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab ada kuasa di dalam namanya, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Haleluya. Mari melompat bagi nama Tuhan. Yo. Yang percaya dengan iman, katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh, oh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu, gunung batu keselamatanku. Angkat tanganmu, katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Lagi, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang perkasa Tuhan, Raja segala raja. Dari awal namanya Tuhanku, menara yang teguh. Oh ya, kota benteng perlindungan.
perlindunganku. Katakan Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu, gunung batu keselamatanku. semuanya Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur Perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. Nama yang membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Bagi katakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. segala kuasa. Segala kuasa tunduk Pada nama itu Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lagi ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan. Kasih tahu kanan kirimu kuasanya dahsyat pagi hari ini. Kasih tahu kuasanya dahsyat pagi hari ini. Haleluya. Mari melangkah bersama Tuhan. Penyertaannya sempurna atas setiap kita. Oh, 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 lagi oh. Katakan selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siap semuanya. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari bersorak bagi Tuhan, katakan katakan imanku, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Lagi katakan semua musuh gemetar. Semua musuh tak siap DCA. Katakan Yesus Tuhan,
Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lagi katakan, sama-sama bila kau di pihakku, siapa lawanku bila kau di sisiku. Pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Lagi yang percaya katakan, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Mari lagi lebih dahsyat, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan. Sekali lagi ya, bila kau di sisiku, pada siapa ku takut, karena kaulah perisai dan kuat. Katakan Yesus, Yesus, Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, datang menjadi kuat. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Lagi sekali lagi katakan, Engkau besar di dalam. Berikan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh didapatinnya menjadi tanah yang subur, siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap kemuliaan-Mu Kau nyatakan atas setiap kemenangan yang sudah Engkau berikan atas setiap kami, atas setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, karena aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Oh, hanya Yesus Kristus Tuhan. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenangan. Mari sama-sama yuk katakan. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus.
kekuatanku, harapanku hanya Yesus. Hanya Yesus Tuhan, kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syakaria lama takarabashe. Mari sekali lagi kita sembah Dia, puji Dia. Syakaria manta karabasya karamanta karabasya. Dikiria labasya karia manta karabasya dia labas. Dikiria labasya kiria labanta karabasya. Ada kekuatan, ada harapan di dalam Sumber kekuatan kami, sumber keselamatan kami di dalam-Mu Yesus. Hanya di dalam-Mu Yesus. Syakaria bantakan. Boleh perlahan-lahan sambil bangkit berdiri bersama, katakan dalam Kristus. Amin. Ku percaya. Wow, thank you Lord. Dan aku nyatakan kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu. Tuhan, akan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Sekali lagi dalam Kristus, dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapan lagi, kekuatanku, harapanku. Yang percaya sama-sama saya katakan hanya Beri tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami merasakan akan kehadiran-Mu di tempat ini. Bahkan kami merasakan jamahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih atas anugerah yang baik. Kalau pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami dapat memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terlebih kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini. Tapi kami mau fokus hanya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayakkan setiap kami. Untuk kami dapat menghadap takhta-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau menjadi tanah yang baik. Ketika firman itu ditabur, firman itu akan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan pastinya mengasihi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Presiden Worship yang sudah menghantar kita pagi hari ini ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Puji Tuhan.
Kalau hari ini kembali kita dapat bertemu kembali ya. Ini sudah setengah bulan ya. Kita akan mengakhiri 2025, itu kurang 1 bulan setengah lagi Bapak Ibu. Ya. Mari kita waktu-waktu yang tersisa di tahun 2025, mari kita pergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Ya. Mungkin banyak hal yang kita tertinggal, ya. Terlebih di dalam pertumbuhan rohani kita. Mari kita kejar, ya. Kita kejar waktu 1,5 bulan ini. Dan kita hadapi tahun 2026 dengan pastinya jauh lebih baik. Amin. Ya. Mari kita persiapkan Bapak Ibu. Karena ibadah kita kepada Tuhan bukan hanya rutinitas. Ya. Tapi dengan hati yang merindukan Tuhan. Hati yang mengasihi. Hati yang sungguh-sungguh. Mungkin kalau tahun-tahun ini kita masih sering terlambat hadir dalam ibadah. Kita bahkan masih sering bolos ya dalam ibadah. Tapi mari kita persiapkan di tahun 2026 kita tidak lagi terlambat. Amin. Kita tidak lagi bolos. Jadikan hari Minggu itu agenda utama untuk kita beribadah. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari kita persiapkan ke sana. Jadikan agenda. Jangan sampai kita sebagai orang percaya masih kosong. Agenda hari Minggu kita masih kosong. Ya. Masih bisa apa ya yang saya kerjakan di hari Minggu. Tapi hendaklah kita jadikan agenda utama. Ya. Prioritas. Pokoknya mulai bulan Januari 2026. Agendaku hari Minggu ibadah. Ya, ibadah. Setelah ibadah, terserah Bapak Ibu Saudara. Agenda saya hari Minggu ibadah Bapak Ibu. Bahkan saya tidak ada agenda apapun untuk saya pergi ke pantai, tidak ada. Ya. Kalau saya mau ke pantai, saya mau rekreasi, saya mencari hari libur nasional yang lain. Ya. Yang pastinya bukan hari liburnya umat Nasrani. Ya. Jadi hari Minggu bagi orang percaya bukan lagi hari libur Bapak Ibu. Ya. Tapi hari benar-benar mempersiapkan, memprioritaskan waktu hari Minggu itu untuk beribadah. Untuk ketemu Tuhan. Itu paling tidak. Ya. Kita bisa memang dan harus ketemu Tuhan itu tidak hanya setiap hari Minggu. Tapi setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita ketemu Tuhan. Tapi hendaklah jadi prioritas tetap. Ya, hari Minggu kita bersama-sama di sini merayakan kemenangan, ya, merayakan segala hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kembali beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetap di bulan pembapaan, tema yang saya bawakan pagi hari ini adalah relasi yang berkenan di dalam Kristus. Ya, relasi yang berkenan di dalam Kristus. Jadi adanya pertumbuhan ya di dalam keluarga rohani ini. Ya, mari kita baca terlebih dahulu ya ayat yang sudah dipersiapkan dari 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama ya. 1-3. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua. Melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu. Dengan penuh kemurnian. Amin. Di dalam pagi hari ini atau minggu ini, pasal 5 ayat 1 dan 2 ini dimaksudkan untuk mengingatkan setiap kita. Ya, sebagai keluarga rohani, sebagai keluarga Kristen, itu untuk tahu, untuk mengerti akan etika di dalam berkomunikasi Bapak Ibu. Ya, etika di dalam berkomunikasi di dalam jemaat.
Bagaimana jemaat-jemaat Kristen itu harus memiliki hubungan yang benar, ya. Hubungan yang benar yang didasarkan, kalau kita katakan tadi janganlah engkau keras, itu yang pertama didasarkan pada kelemah lembutan, ya. Tegurlah, ini berbicara tentang adanya hubungan, ya, satu dengan yang lain. Dikatakan orang tua sebagai bapa, muda sebagai saudara, perempuan tua sebagai ibu. Ini bicara tentang kita harus respect, harus hormat, dan hidup dalam kasih. Karena kita ini adalah saudara. Amin. Yang terakhir dengan penuh kemurnian, artinya bagaimana sikap hati kita. Ya, sikap hati kita sebagai seorang Kristen atau seorang yang sudah di dalam keluarga Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 19-20 yang satu bulan minggu pertama ya kita dengar Efesus 2 19-20 dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, ya. Ini mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi orang asing, ya. Bukan kita tidak saling kenal, enggak. Kita saling kenal, melainkan dikatakan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Bahkan dikatakan anggota-anggota keluarga Allah. Ya, sadar atau tidak, ternyata setiap kita itu warga orang-orang kudus. Ya, kalau di dalam perumahan ini kita warga, ya, warga di dalam perumahan Prapen Indah, warga. Tapi selain itu ternyata kita dianggap anggota keluarga. Amin Bapak Ibu. Ya, anggota keluarga di dalam contoh di dalam perumahan ini. Kita bukan tidak saling kenal, ya. Dia bukan lagi orang lain. Tapi dia anggota keluarga Allah, ya. Ayat yang ke-20 apa tadi? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ya, dasarnya para rasul, para nabi, tapi tetap dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Batu penjuru adalah kita tahu batu yang diletakkan pertama kali yang membuat bangunan itu nanti ke arah mana, seperti apa, ya, besarnya bagaimana, itu penentunya di batu penjuru ini. Batu yang pertama. Ya. Batu yang lain ini mengikuti batu yang pertama. Dan sebagai anggota keluarga Allah, batu yang pertama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dan para rasul, para nabi, dan juga setiap kita semua, ini mengikuti dari batu penjuru itu. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain. Ketika saudara dan saya mengatakan hidup di dalam dia. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6 itu. Ya, barang siapa mengatakan ia hidup di dalam dia. Ya, ia harus wajib dikatakan. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pagi hari ini mari kita responi, mari kita belajar bersama-sama bagaimana Kristus hidup ya di dalam komunitas, di dalam anggota keluarga Allah, ya, di dalam hubungannya waktu itu. Ya. Bahkan Kristus kita tahu tidak hanya kepada orang-orang muda dia respect, dia hormat, tapi juga kepada para ahli Taurat, tokoh-tokoh pada waktu itu. Bahkan siapapun, ya, siapapun, dia hormat, dia respect. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini mari Bapak Ibu di bulan pembapaan, ini saya sebelum masuk di dalam tema, mari saya ingatkan terlebih dahulu bahwa pembapaan ini tidak lagi berbicara tentang usia, ya. Tidak lagi berbicara tentang gender, ya. Tidak lagi berbicara tentang posisi, tidak lagi berbicara tentang jabatan, ya, enggak. Tidak lagi berbicara tentang status ekonomi atau apapun, enggak. Ya. Jadi bisa orang yang senior dibapai orang yang muda. Karena bicara pembapaan ini tadi saya katakan tidak bicara tentang usia, tapi bicara tentang satu hal, satu kata, yaitu keteladanan. Amin. Keteladanan itu pembapaan. Ya, pembapaan
yang benar di dalam Kristus. Keteladanan. Dan yang kedua adalah bicara tentang pembapaan dan yang dibapai itu di hadapan Tuhan itu sama. Ya, derajatnya sama di hadapan Tuhan. Tidak bicara lagi tentang yang bapai lebih tinggi daripada yang dibapai. Derajatnya sama. Oleh sebab itu saya teringat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Kalau saya tidak lupa ya. Ini tadi yang dikatakan bahwa jangan engkau menganggap engkau rendah ya. Walaupun engkau muda. Betul ya. Oh ya, 1 Timotius 4, 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini menunjukkan bahwa pembapaan tidak lagi melihat usia. Tidak lagi melihat orang itu lebih senior. Orang itu lebih dulu ada di gereja ini. Saya masih orang baru. Tidak berpatokan itu. Tapi apakah ada keteladanan? Ya, ada keteladanan. Dikatakan jadilah teladan. Bagi siapa? Orang-orang percaya. Ya, bagi orang percaya. Jadi bagi kita dulu. Tidak lagi bagi orang di luar. Dikatakan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. 5 hal ini tidak hanya ditulis biasa. Tapi kalau Bapak Ibu responi, ini adalah tingkatannya. Yang pertama dalam perkataan. Ya, dalam perkataan. Bagaimana relasi hubungan yang berkenan. Mungkin kita sudah sangat mudah untuk tidak bicara kotor. Ya, mudah nggak bicara kotor. Tapi naik tingkat. Bagaimana tingkah laku Bapak Ibu Saudara? Mungkin sudah tidak bicara kotor, tapi masih balang-balang piring. Ya, betul ya. Jadi, tapi di sini tidak ada Bapak Ibu. Ya. Cuma ini tingkatannya seperti itu. Tingkah lakunya, oke mungkin tingkah lakunya sudah betul. Tapi adakah kasih? Ya, ada enggak kasih? Mungkin sudah enggak bicara kotor. Ya, sudah enggak bermain keras, kasar. Tapi ada enggak kasih kepada orang lain? Ya, ketika kasih itu ada, tahap yang keempat, kesetiaan Bapak Ibu. Ya, kita tahu kalau hari-hari ini menghadapi Natal khususnya, banyak orang yang begitu mengasihi. Ya, kita memabur untuk sembako, untuk baju-baju bekas, ya, untuk perayaan Natal kita menabur. Itu dengan kasih. Tapi yang keempat, ada enggak kesetiaan? Karena tidak bisa dipungkiri setelah Natal, banyak orang justru yang keluar dari gereja. Karena kepahitan, betul enggak? Ya, karena cekcok sama teman. Padahal pertamanya kasih, sudah enggak bicara kotor. Tapi ternyata kesetiaannya ketika diuji enggak setia. Ya. Jadi mari kita responi. Dan yang terakhir adalah kesucian. Kesucian ini sesuatu yang sulit memang. Sulit. Tapi bukan enggak bisa. Bukan kita enggak melakukan. Ya. Justru karena ketidaksempurnaan itu. Kita berusaha untuk berubah. Ya. Oleh sebab itu mari kita responi benar-benar akan hal ini. Pagi hari ini. Ya. Kita responi dengan benar. Kita tahu bahwa orang-orang di sekitar kita itu semua milik Tuhan. Amin. Ya, milik Tuhan. Bukan milik kita. Jadi kita enggak usah bingung memang. Kalau orang itu pindah sana, pindah sini. Tapi yang penting apakah kita sudah bisa meneladani. Ya, akan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang poin yang pertama tadi dari ayat ini, ya, yang pertama adalah lemah lembut. Ya, lemah lembut. Di dalam 2 Korintus 10 ayat yang pertama itu dikatakan begini Bapak Ibu. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Mari kita teladani Kristus.
Kristus adalah lemah lembut. Ya. Oleh sebab itu tadi 1 Yohanes 2:6 tadi yang sudah kita baca. Ya. Kita harus seperti Kristus yang telah hidup. Ya. Lemah lembut. Bahkan di dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata sikap lemah lembut itu membuat jiwa kita tenang. Amin. Jadi saudara mungkin hari-hari ini sering menyepelekan lemah lembut. Ya. Sikap lemah lembut itu bukan gak tegas Bapak Ibu. Ya. Maaf, bukan banyak orang yang katakan koyok duduk lanang gitu ya. Koyok bukan orang laki-laki. Bukan. Ya. Sikap lemah lembut itu sikap yang dimiliki Kristus. Amin. Dan kita tahu Kristus itu tegas. Kristus itu adil. Ya. Kristus itu setia. Kristus itu memiliki kasih yang luar biasa. Bahkan dia adalah kasih itu sendiri. Ya. Jadi ini poin yang pertama, ternyata lemah lembut itu membuat jiwa kita tenang. Bagaimana sikap kita pada hari ini? Apakah kita sudah meresponi dengan lemah lembut? Dengan kelemah lembutan. Ya. Karena dikatakan aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang lemah lembut itu memang pasti rendah hati Bapak Ibu. Ya. Dan dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Karena ketika kita lemah lembut, kita sudah ada di dalam hadiratnya. Ketika Kristus ada di dalam kita, maka di situ kita mendapat ketenangan. Amin. Jadi ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa kita miliki dengan harta yang banyak. Enggak bisa. Ya. Enggak bisa. Banyak orang yang memiliki harta yang banyak. Ya. Beberapa waktu lalu saya bertemu dengan teman. Ya. Teman ini sukses Bapak Ibu, sukses. Tapi jiwanya tetap tidak ada ketenangan. Ya. Dia selalu gelisah. Dia selalu cemas. Sukses banget, benar. Rumahnya ada di mana-mana, bahkan sampai lupa. Rumahnya ada di Malang satu tuh, lupa sampean. Bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau saya punya rumah nggak mungkin lupa ya. Bahkan sertifikatnya ditaruh bawah bantal. Ini sampai lupa. Tapi ternyata dia omong-ngomong dengan saya, tetap ada kecemasan. Tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan ketentraman. Mari setiap kita Bapak Ibu, tadi yang saya katakan di dalam Efesus tadi, kita yang dari orang asing, dari pendatang, menjadi warga orang-orang kudus, menjadi anggota keluarga Allah. Hari ini setiap saudara dan saya sudah memiliki identitas yang baru. Amin. Identitas saudara dan saya baru. Amin Bapak Ibu. Ada di dalam Kristus. Menjadi anggota keluarga Allah. Loh, itu bukan ecek-ecek. Ya, itu bukan yang remeh-remeh. Anggota keluarga Allah ini bukan yang ecek-ecek, bukan keluarga sembarangan. Tidak semua orang, hanya saudara dan saya yang dipanggil dan dipilih. Dan meresponi panggilan itu. Maka hari ini identitas saudara dan saya menjadi anggota keluarga Allah. Kembali beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi mari saudara, ketika kita sudah menyadari bahwa setiap kita ini identitasnya baru, maka kita harus berubah. Yang dulunya suka nuntut, yang dulunya suka ngomel, ya,
yang dulunya suka menghakimi, yang dulunya suka menuduh orang. Gak ono benere wong. Nah, kasarannya gitu ya. Dulu mungkin seperti itu. Gak ono benere wong. Gini salah, gitu salah. Ya. Pendeta kurus katanya kurang makan. Pendeta gemuk jari mangan duit jemaat. Nah, repot ya Bapak Ibu. Mendingan saya berarti kurus kurang makan. Ya. Jadi mari kita ketika kita meresponi akan setiap orang. Hari ini identitas baru. Amin. Saya sering katakan dengan kelemah lembutan tadi. Ini bahasa Aremanya gini. Elek-elek ngono iku dulurku. Amin Bapak Ibu. Ya, mari katakan kanan kiri kamu saudaraku. Ya. Ojo elek-elek kon dulurku. Ya, kamu saudaraku. Ya, di dalam keluarga Allah. Amin. Ya, itu yang pertama lemah lembut. Jadi kita harus berubah agar jiwa kita tadi mendapat ketenangan. Ya. Jadi kita tidak lagi walaupun ada orang yang salah, ya sudah, lemah lembut. Ya, tadi dikatakan apa? Ya, tegurlah kalau orang yang tua sebagai bapak, perempuan tua sebagai ibu, orang yang muda juga sebagai saudara, perempuan muda sebagai adik. Ya, ini bicara tentang apa? Bicara tentang bahwa semua ini keluarga. Anggepen. Walaupun itu duduk wong tuamu, nah, gitu ya. Walaupun itu bukan dulurmu, tapi anggepen itu bapakmu, itu ibumu. Amin. Ya. Jadi mari kita responi benar. Lemah lembut. Ini yang dimaui Tuhan. Ya. Ini yang dimaui Tuhan. Jadi perumpamaan perjumpaan saudara dengan Yesus lewat berbagai macam cara. Bahkan seringkali lewat masalah yang kita alami. Ya, lewat masalah. Itu tidaklah kita responi. Mungkin aku butuh lemah lembut. Ya, aku harus berinteraksi dengan sesama jemaat. Itu aku tidak bisa seenakku. Ya, tidak hanya sebagai yang tua saja. Ya, sing enom biasanya kita wis arek enom. Enggak sekarang ya. Firman ini juga buat saya. Bahkan tidak melihat status Bapak Ibu. Ya, yang posisinya nanti kaya, waduh dihormati. Yang miskin tidak dihormati. Sudah tidak ada lagi itu. Karena di hadapan Tuhan semua sama. Amin. Ya. Jadi mari kita responi. Yang pertama itu. Yang kedua, hormat dan kasih. Ya, hormat dan kasih. 1 Petrus 2 ayat 17 dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Dikatakan hormatilah semua orang. Jelas ya. Jadi saudara disuruh menghormati semua orang, tidak pilih-pilih. Siapapun. Pokoknya itu orang, ya. Pokoknya yang saudara jumpai itu orang, saudara harus hormat. Enggak peduli siapa mereka. Enggak peduli tadi saya katakan jabatan mereka apa. Enggak peduli, ya. Saudara harus memberikan hormat, ya. Kasihlah saudara-saudaramu. Saudara harus menganggap tadi semua kan sebagai keluarga, sebagai saudara. Harus ada kasih. Ya, harus ada kasih. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi Bapak Ibu dari ayat ini ya, dari ayat 1 Timotius 5, 1-2, itu ternyata Tuhan itu sedang mengajarkan kita bahwa orang siapapun orang yang tua itu sebagai bapak dan ibu kita. Betul ya? Sebagai ayah dan ibu kita. Siapapun. Di dalam keluarga rohani. Mungkin secara lahiriah saudara punya bapak dan ibu secara lahiriah. Ya, secara jasmani ada. Tapi bicara tentang rohani, bicara tentang
di dalam hadirat Tuhan, itu siapapun yang tua, itu sebagai bapak dan ibu kita, yang muda sebagai saudara dan adik kita. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau saya menyikapi hal ini, maka memang hormat itu penting. Kalau kita coba buka di Efesus 6 ayat 2 ya, dan 3 nanti. Efesus 6 ayat 2. Itu dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, itu adalah suatu perintah yang penting. Ya. Seperti yang nyata dari janji ini. 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata Bapak Ibu, yang berikutnya ini, ketika kita hormat kepada orang yang lebih tua, ya, yang kita anggap tadi bapak dan ibu, dan ketika kita juga kalau saya lanjutkan menghormati juga sebagai saudara dan adik tadi, maka dikatakan kita memperoleh apa? Kebahagiaan. Amin. Kita memperoleh kebahagiaan. Pagi hari ini mari kita responi. Apa ada di dalam kehidupan kita yang sampai hari ini saudara merasa enggak bahagia? Ya. Saudara merasa sepertinya aku kok nasibku kok kurang baik ya. Aku kok gak tahu seneng ya. Jangan-jangan saudara enggak melakukan ayat ini. Karena firman ini ya dan amin Bapak Ibu. Ya. Firman ini tidak bohong. Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika saudara melakukan ayat yang kedua dari Efesus 6, maka janjinya di ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia. Ya. Jadi jangan diremehkan ketika kita menghormati orang tua. Saya terlalu percaya saudara di tempat ini pasti merindukan kebahagiaan. Amin. Siapa yang merindukan kebahagiaan? Bisa angkat tangan. Ya, saya rasa semua ya, Bapak Ibu. Mari kita responi. Ternyata cuma hormat kepada orang yang lebih tua dan mengasihi saudara-saudara kita yang lebih muda. Itu saudara yang pertama tadi mendapatkan ketenangan Bapak Ibu. Ya, jiwamu tenang. Yang kedua, saudara mendapatkan kebahagiaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang saudara dapatkan ini tidak bisa saudara beli walaupun saudara punya uang banyak. Itu benar. Ketenangan, kebahagiaan tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Bisanya dilakukan, diteladani dengan apa? Dengan kelemah lembutan, dengan hormat dan mengasihi saudara-saudara. Amin. Jadi mari kita responi. Memiliki relasi yang berkenan di dalam Tuhan. Itu ternyata hormat dan kasih yang mungkin sebagian orang meremehkan. Saya mau katakan mungkin orang tuamu atau orang yang lebih tua di dalam komunitasmu itu nurut saudara ya. Enggak layak aku menghormati dia, enggak layak. Dia tidak memberikan teladan kepada aku. Tapi saya mau katakan, ini firman. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Yang minta dihormati itu bukan orang itu. Tapi Tuhan yang minta agar kita menghormati orang itu. Betul ya? Ini saya berikan contoh ya. Saya dengan Pak Nardi. Ketika saya menghormati Pak Nardi, itu bukan Pak Nardi yang minta ke saya. Bukan, Pak Edi, hormatono aku luwih tuwek. Bukan. Oleh sebab itu saya katakan, apapun keadaan orang itu, saudara tidak perlu tahu, tidak perlu ngurus. Karena ayat ini, Tuhan ngomong, aku nyuruh kamu menghormati Pak Nardi, agar kamu bahagia. Amin. Tahu Bapak Ibu ya maksudnya. Jadi kita akhirnya, kita tidak lagi melihat orang itu. Walaupun orang itu ya, maaf saya katakan brengsek lah. Ya, brengsek. Tidak jadi teladan. Tapi
Orang itu ya mungkin kalau kon gak menghormati aku, aku ya gak jauh kok. Ya. Tapi pagi hari ini, aku menghormati kamu. Karena firman, karena aku disuruh Tuhan. Dan itu bukan buat kamu, buat aku bahagia. Ya. Ketika saudara berpikir seperti ini, saudara gampang melakukan firman. Yang penting aku bahagia. Aku lemah lembut, aku gak keras, gak kasar. Cekno jiwaku tenang. Ini yang dikatakan keteladanan. Keteladanan itu tidak menunggu saudara baik. Keteladanan tidak menunggu orang itu baik. Kalau Yesus menunggu kita baik, hari ini kita binasa. Betul ya? Kalau Yesus mati itu, nunggu kita baik baru dia rela mati. Hari ini kita binasa. Karena dia tidak menunggu kita baik. Hari ini kita diselamatkan. Keluaran 20 ayat 12 bisa ditampilkan. Dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi hal-hal ini, kalau ayat ini saya sinkronkan dengan 1 Timotius 5 tadi, ternyata yang dimaksud ayahmu ibumu itu tidak hanya secara lahiriah. Tidak hanya secara jasmani. Tapi siapapun, karena kita bicara tentang rohani, kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, begitu juga dengan kasih. Ya. Kasih kepada Tuhan, itu buktinya apa? Ya ketika kita mengasihi sesama. Yohanes 14 ayat 15 dikatakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu nuruti perintahku. Ya, ini jelas ya. Jikalau kamu ngasih aku, kamu nuruti perintahku. Lah, Roma 12 ayat 10. Apa perintahnya? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Ternyata ayat ini juga meneguhkan kita. Ya, kita mengasihi semua saudara dan mendahului. Cepet-cepet. Jangan sampai kedahuluan orang itu beri hormat kita. Cepet-cepet kita beri hormat. Siap. Karena apa? Karena kita ingin dapatkan janji Tuhan. Amin. Ya. Jadi kasih seperti itu. Saudara tidak akan pernah bisa balas kasihnya Tuhan. Jadi jangan saudara berkata, aku akan mengasihi Tuhan. Membalas kasih Tuhan. Tidak iso Bapak Ibu. Karena Tuhan itu kasih. Ya. Jadi kasihnya jauh lebih dahsyat. Tapi balasnya bagaimana? Supaya bisa berkenan. Ketika kita mengasihi saudara. Mengasihi saudara-saudara. Ya, amin. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Itu pabriknya. Saya berikan contoh begini. Kalau pabrik sepatu, ya kan menghasilkan sepatu. Terus saudara datang bawa sepatu satu. Ya, mau saudara jual di pabrik sepatu, diguyu Pak Ibu, betul ya? Diguyu. Wong aku pabrik sepatu kok kamu bawa satu. Loh, terus ya apa maksudnya? Maksudnya, lek memang kamu respect ambek pabrik sepatu, ya sekarang sepatuku ini kenal lo pergi orang. Betul ya? Sepatuku ini yang kenalkan ke orang. Biar setiap orang tahu pabrik sepatuku. Biar setiap orang merasakan sepatuku. Di sini kasih. Kenalkan kasih itu kepada setiap orang. Agar setiap orang mengenal kasih itu. Amin. Agar setiap orang merasakan kasih itu. Akhirnya setiap orang mengenal Kristus dan bertobat. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi mari kita responi. Gak bisa Pak, jangan sampai salah. Aku mengasihi Tuhan. Sungguh aku mengasihi Tuhan. Tapi ternyata ketika melihat orang lain, saudara-saudara, kita tidak respect apa-apa. Tidak bisa. Firmannya tidak ada. Jelas, lek kamu ngasih aku, turuti perintahku. Bahkan kalau tidak usah dibuka ya, Matius 25:40 itu kita tahu ya. Barang siapa ya yang melayani orang yang paling hina ini,
dia sama dengan melayani aku. Wah, itu kan berbicara tentang apa? Bicara tentang kasih itu tadi. Ya. Kenalkan kasih itu. Kenalkan sepatu itu tadi. Ini loh, anak sepatu bagus. Enak ini sepatunya. Kamu mau pakaian. Ada kasih. Ya. Dan yang berikutnya di nomor 3 adalah kemurnian hati. Ya, kemurnian hati. Bagian ini sangat krusial Bapak Ibu, karena kita tahu Timotius itu masih perjaka gitu ya. Jadi kemurnian hati dalam pelayanan itu kalau menghadapi khususnya perempuan-perempuan muda itu hati-hati. Ini yang dimaksud di dalam surat ini ya kepada Timotius. Jangan sampai jadi batu sandungan. Tapi ini juga sebagai kita secara menyeluruh. Bagaimana setiap kita. Apakah kita tadi yang dikatakan lemah lembut. Menghormati orang itu. Mengasihi orang itu. Yang terakhir. Apakah berangkatnya dengan hati yang murni. Atau ada sesuatu yang saudara harapkan. Nah ini hati-hati. Ya. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 12. Dikatakan begini. Inilah yang kami megahkan, yaitu, ya ini ya saya baca perlahan-lahan ya. Inilah yang kami megahkan. Ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami ya memberi kesaksian kepada kami, bukan kepada kamu, Bapak Ibu. Ya. Bahwa hidup kami di dunia khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Ayat ini maksudnya begini Bapak Ibu. Suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa kami tulus. Artinya walaupun orang lain gak tahu, aku tahu, sajane aku ini tulus apa enggak. Ya. Jadi hari-hari ini mungkin saudara sudah melakukan yang terbaik untuk orang lain. Saya percaya. Tapi kembali pertanyaannya, tulus atau enggak? Atau ada yang saudara harapkan? Rasul Paulus memberi contoh. Suara hati kami itu memberi kesaksian pada kami sendiri bahwa kami tulus. Ya. Jadi saudara bisa bohongi orang lain, tapi saudara tidak bisa bohongi dirimu sendiri. Aduh, aku sakjane ngono, ono maksud sama orang itu. Ada maksud lain, ada yang saya harapkan. Ketika itu terjadi, kembali, itu hubungan atau relasi yang tidak berkenan di dalam Tuhan. Dan mengapa banyak orang Kristen yang akhirnya juga ngambek atau jatuh karena tidak sesuai apa yang diharapkan. Ya. Jadi mari kita responi bahwa inilah tidak ada agenda lain, tidak ada skenario lain, tidak ada rencana lain, ya. Tidak ada rancangan lain. Ketika aku melakukan kelemah lembutan, menghormati orang yang lebih tua, mengasihi juga orang yang lebih muda. Dengan penuh ketulusan, dengan penuh hati yang murni. Itu hanya karena satu hal. Karena Tuhan sudah mengasihi aku dengan tulus dan murni. Kembali beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Mari kita responi Bapak Ibu. Ketiga hal ini. Ya. Ketiga hal ini tidak ada agenda lain Bapak Ibu. Kita tidak akan sanggup melakukan dengan kekuatan pribadi. Oleh sebab itu kita butuh kekuatan Allah. Ya, kita butuh kekuatan Allah yang bekerja di dalam aku. Saya tambahkan sedikit, ini susulan ya lah ini. Bapak Ibu di dalam Tuhan, saya mau tambahkan begini. Untuk melakukan kelemah lembutan, hormat dan kasih dengan penuh kemurnian, itu butuh yang namanya kekuatan Allah. Ya, mungkin 1-2 kali orang sanggup untuk lemah lembut, mungkin sanggup.
Untuk rendah hati mungkin sanggup. Tapi kalau dihajar terus, itu kebanyakan orang gak sanggup. Ya. Seringkali yang saya hadapi, dia katakan begini, aku sudah sabar, aku sudah ngampuni. Tapi orang itu mengapa malah menjadi-jadi? Ya. Akhirnya dia ngomong apa? Sebetulnya aku sudah bantu banyak loh orang. Lah, ini yang mulai saudara tidak sanggup untuk kemurnian hati tadi. Ya. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Mengapa pohon kurma yang kita tahu ditanam di gurun pasir, ya, tapi tidak pernah roboh? Apa yang paling dibutuhkan pohon kurma agar tetap hidup di gurun pasir? Apa Bapak Ibu? Akar. Akar butuh apa? Air. Akar butuh air. Yeremia 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Perumpamaan ini bagus. Pelajaran bagi kita. Banyak orang Kristen mengalami pertumbuhan. Saya tidak nyalakan pertumbuhan. Tapi nggak lama loyo. Karena apa? Karena akarnya belum ketemu batang air. Ya. Pertumbuhan bagus. Tapi bagaimana akarnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia katakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air. Kita tahu ya, pohon kurma itu ketika benih ditanam, atasnya ditumpuki batu. Ya. Ketika ditumpuin batu, dia sedang mencari batang air. Dan ketika dia ketemu batang air, dia bisa apa? Menerobos batu itu. Ya. Batu itu bicara tentang masalah. Saudara dan saya, apakah hari ini sudah ketemu batang air? Apakah saudara dan saya sudah ketemu Kristus? Jangan-jangan mungkin saudara bertumbuh. Mungkin berbuah. Bicara lemah lembut, bicara kasih, itu buah roh. Bicara penguasaan diri. Tapi pertanyaannya, mengapa orang Kristen banyak yang tidak kuat, Bapak Ibu? Mengalami kemerosotan rohani. Ternyata akar ini jauh lebih penting. Ya. Dikatakan pohon kurma ini, ia merambatkan ke tepi, akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Bukannya panas terik itu enggak ada loh. Ya. Di gurun pasir itu panas terik itu bahkan mungkin lebih banyak panas terik daripada hujan. Ya. Ada. Panas terik kembali bicara tentang masalah, kesulitan, problema. Dikatakan tidak ngalami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita, ketika kita menemukan sumber hidup, yaitu Kristus. Masalah boleh terjadi, panas terik boleh terjadi. Tapi kita dikatakan apa? Tidak ngalami, tidak kroso. Tidak kroso kalau ada datangnya panas terik. Amin. Musim pandemi. Tidak hanya sebulan, tapi bicara tahun, 3 tahun. Anak-anak Tuhan, saya terlalu percaya. Bahkan menjadi saksi hidup saya. 3 tahun. Secara keuangan pasti rugi. Tapi kalau hari ini saya tetap ada, itu semata-mata karena saya sudah menemukan batang air. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini yang terpenting Bapak Ibu.
Ini yang terpenting. Ya. Dikatakan yang daunnya tetap hijau. Bayangkan, daunnya tidak pernah mati. Saudara dilihat orang tidak pernah lesu. Loh kan pandemi, tokomu sepi, ya pemasukan tidak ada. Tapi kamu kok bahagia ya? Kamu kok tetap sukacita ya? Apakah nggak ngalami pandemi? Ngalami. Tapi jawabannya satu. Karena aku sudah ketemu batang air. Amin. Karena aku sudah ketemu Kristus. Ya. Maka kelemah lembutan, hormat dan kasih dengan penuh kemurnian itu tidak akan pernah mati Bapak Ibu. Karena saudara tidak lagi melihat keadaan. Aku gak dihargai, aku gak diajeni, aku wis dietrek-etrek terus. Ya. Tidak masalah. Karena aku ketemu batang air. Ya. Pohon kurma ini, wah ini mengalami masalah terus tiap hari. Tapi dia tetap teguh. Dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Yang saya katakan pandemi tadi. Enggak khawatir. Karena saudara dan saya tidak lagi melihat yang kelihatan. Amin. Tapi saudara dan saya sedang menantikan dan melihat janji Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Dan yang terakhir ternyata apa? Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita jangan terburu-buru kelihatan yang terpesona. Ya, baru ikut Yesus. Waduh, wes. Biar dilihat orang bertumbuh dan berbuah. Di sini menghasilkan buah itu yang terakhir. Yang penting akar. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara tidak dilihat orang. Pohon kurma ketika ditanam dia enggak dilihat orang Bapak Ibu. Iki apa pohon? Gak tumbuh-tumbuh. Betul enggak? Enggak tumbuh-tumbuh. Sedangkan yang lain sudah tumbuh. Waduh hijau. Pohon ara tumbuh. Betul ya? Pohon ara tumbuh. Tapi saudara bisa lihat pada akhirnya. Pohon ara yang tumbuh dimatikan oleh Tuhan. Karena tidak berbuah. Karena apa? Mengapa tidak berbuah? Karena akarnya tidak menemukan batang air. Tidak berkualitas. Pohon itu enggak nemu batang airnya. Itu enggak berkualitas. Bapak. Ya, tanahnya harus baik, airnya harus baik. Itu kualitas. Lah kita ini harus nemukan satu pribadi yang berkualitas. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Jadi kalau setiap saudara diomongin, kamu di sini sudah 10 tahun, kamu gak bertumbuh-tumbuh. Saudara koreksi. Sebenarnya apakah saudara sedang mengakar, menemukan batang air. Ketika itu terjadi, orang yang mengolok-ngolok saudara, ketika saudara bisa menerobos batu tadi, orang itu enggak ada apa-apa ya Pak. Ya. Orang itu kena masalah mental. Kita kuat. Amin. Ya. Jadi mari kita responi. Dalam hal ini yang saya tambahkan tadi. Ya. Yang saya tambahkan. Jadilah seperti pohon kurma. Karena ini perumpamaan bagi setiap kita. Tidak usah bingung Bapak Ibu. Ya. Temukan batang air. Temukan sumber kehidupan. Kita hidup butuh hidup. Temukan sumber itu. Yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Soli Deo Gloria. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau telah mengajarkan kepada setiap kami sesuatu yang baik. Agar kami berakar ya Tuhan. Di dalam Tuhan. Karena ketika kami berakar, kami kuat di dalam Tuhan. Hidup menjadi teladan di dalam hubungan kami dengan sesama hamba-hambamu. Dengan sesama jemaatmu. Penuh dengan kelemah lembutan. Penuh dengan hormat dan kasih. Penuh dengan kemurnian hati. Terima kasih Bapa di surga. Hambamu selesai berbicara. Tapi kami percaya
kuasa-Mu itu Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya firman-Mu yang sudah hamba-Mu taburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa syafaat. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Mengajarkan banyak hal yang baik tentang kehidupan dan menuntun setiap kami untuk senantiasa hidup berada pada jalan-jalan kebenaran-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, berikan kami kemampuan untuk dapat menghidupi firman-Mu ini dengan baik. Agar kami bersungguh-sungguh mengalami pertobatan dan perubahan di dalam hidup kami, hidup yang senantiasa berkenan kepadamu. Berkati hamba-Mu Bapak Edi Haryanto, yang saat ini sudah menyampaikan berita firman di tempat ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan bagi kami menjadikan mata hati kami terang dan kami semua menerima kebenaran dan mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu ini, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu, Gembala Pembina kami Bapak Sudi Dharma yang sekarang berada di Jepang. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Dan Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, serta kesehatan yang baik. Berkati kehidupannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa atas hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma Tuhan, yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin dan mengemban tugas pengembalaan di gereja DSJM ini. Kiranya Tuhan memberikan atas hamba-Mu ini hikmat dan kuasa, agar dalam mengemban tugas pengembalaannya, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, menopang, bahkan semua program pelayanan yang sedang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Allah turut bekerja, serta menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan di gereja di SCM ini, para penatua gereja, staf gembala, pejabat gereja, diakon-diakonis, tim musik, tim multimedia, tim doa, song leader singer, kelompok paduan suara, dan para volunteer yang ada. Kiranya ketekunan serta kerajinan mereka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan apapun pelayanan yang sedang dikerjakan para hamba-hamba-Mu, biarlah mereka menjalani semuanya dengan hati yang tertuju kepada Yesus. Berikan kepada mereka kekuatan dan kemampuan agar mereka dapat memahami semakin banyak hikmat-Mu dalam setiap pelayanan yang hamba-Mu kerjakan. Berkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini, berkati keluarga mereka, masa depan, berkati studi, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu yang sudah datang beribadah kepada-Mu, maupun yang tidak bisa datang beribadah pada saat ini. Kiranya Tuhan menjadikan mereka untuk dapat belajar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Dan iman mereka tetap bertumbuh, hidup dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memampukan serta memperlengkapi dan menyempurnakan kehidupan mereka untuk dapat menjadi kesaksian dan alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang sedang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan penghiburan, dan bagi yang putus asa,
berikan semangat baru agar tetap memiliki pengharapan kepadamu. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beserta seluruh jajaran kabinet yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat serta kemudahan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya menjalankan program-program pembangunan dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, serta mempersiapkan program pembangunan untuk generasi emas Indonesia di tahun 2045. Berkati kota kami Surabaya di mana kami tinggal, berkati setiap para pemimpin kota yang ada, berkati seluruh program-program pembangunan pemerintah kota yang sedang berjalan, serta program pelayanan publik agar dapat berjalan dengan baik, sehingga kedamaian, keamanan, dan ketentraman selalu ada di atas kota kami Surabaya. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan dalam ibadah kami ini. Apapun bentuk persembahan yang kami serahkan, kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 850-7681-1319 passcode doa pagi. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidarma, Jumat 21 November 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran juga dapat diikuti melalui Zoom meeting ID 833-7104-2732 passcode pengajaran. Saudara-saudari yang terkasih,
gereja mengundang saudara-saudari untuk bergabung dalam Friendsgiving, acara potluck sharing praying bersama. Kita bisa membawa hidangan favorit masing-masing untuk dibagikan dengan teman jemaat lainnya. Bersama Bapak Ibu Gembala Sidang, kita datang pada hari Kamis, tanggal 20 November mulai pukul 6.30 malam. Mari keluarga Allah, berbagi dan bersukacita bersama. Infokan respon kehadiran ke WA 08113 188 288. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung tahun 2025. Di tengah perjalanan kita menuju akhir tahun, kita kembali diingatkan akan anugerah Tuhan terbesar yang pernah diberikan, yaitu kelahiran Kristus ke dalam dunia. Oleh karena itu kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mengikuti perayaan Natal yang bertema His Glory Among Us, atau kemuliaan Allah di tengah kita, pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 pukul 9 pagi, bertempat di GPI Diaspora Sejahtera Surabaya. Mari hadir dan rayakan bersama kasih dan kemuliaannya yang telah dinyatakan bagi kita semua. Kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kasih salam kanan kiri, katakan tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Semangat, semangat, sukacita. Soli Deo Gloria. Anugerahmu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi bersama-sama dengan mantap berkata, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas ibadah kami pada siang hari Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah menyampaikan isi hatimu, firman Tuhan sudah kami terima. Kami bersyukur terima kasih Bapa, saat kami tidak menjadi pendengar, menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Kami juga bersyukur terima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Tuhan telah mengirim satu jiwa, yaitu saudara sakramen Kristen Tuhan, yang sebenarnya akan memasuki ibadah sakramen baptisan. Kami percaya Tuhan di tahun ini Tuhan, Engkau akan menambah-nambahkan lagi Tuhan, akan jiwa-jiwa yang baru akan dikembalikan tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Kristen Tuhan yang setelah Kau panggil, Kau pilih, Kau jadikan umat pilihan Allah, dan saat dia akan dibenterkan oleh sakramen baptisan. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi, Kau menuntun membawa Kristen semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal pribadi Allah dengan benar, bahkan ibadahnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati
sakram baptis ini Tuhan, bahkan berkati hamba-Mu yang akan melayani sakram baptis ini Tuhan, Kau memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dan akhirnya Tuhan kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan mari Bapak Ibu angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan engkau damai sejahtera. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan engkau kasih karunia untuk menghadapkan wajah dan engkau memberi damai sejahtera. Terimalah berkat damai Allah Bapa di surga, cinta kasih kita Yesus Kristus dan persaudaraan yang kudus yang menyertai melindungi berkati dari sekarang hingga menata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberi Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat Mas, Tuhan berkati.